Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, kali ini Rujuk tengah mengikuti kegiatan reses ketiga anggota DPRD Kota Bekasi tahun 2023. Dan ini merupakan reses terakhir nih guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang dewan. Siapa dia? Langsung aja nih. Assalamualaikum Pak Haji Ahmad Usturi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu teman-teman Rujuknya nih. Halo teman-teman Rujuk, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Siap. Kakak Dewan nih udah apa namanya? Ini udah hari keempat ya untuk reses ketiga ini, reses terakhir ya. Tadi saya juga apa namanya sempat menyaksikan, sempat menyimak nih resesnya agak rame ya. Bukan agak sih, rame banget. Rame. Luar biasa. Iya guys, ini apa namanya, for your information, kita reses ini ada di lingkungan Bekasi Utara ya. Tepatnya di dapilnya Pak Haji nih, Pak Haji Ahmad Usturi. Ya. Nah, so kita langsung aja nih berbincang terkait dengan kegiatan reses terakhir ya Pak Haji ya. Nah, ini kan reses terakhir di tahun 2023 gitu kan ya. Kira-kira masih ada nggak sih Pak Haji tadi aspirasi yang mungkin Pak Haji dapatkan dari warga masyarakat khususnya di Dapil 2 ya, ini Dapil 2 ya. Dapil 2, gitu. Iya, terima kasih Mega dan teman-teman Rujuk lainnya. Jadi pertama memang ini reses yang terakhir ya di tahun 2023 dan kebetulan menjelang di suasana kemarau panjang, tetapi teman-teman di lingkungan ini sudah siap-siap menghadapi musim penghujan ya. Makanya tadi aspirasi soal saluran, yudit, kemudian pematusan itu banyak disampaikan dari Harapan Jaya, kemudian Kaliabang Tengah, kemudian dari Perwira sendiri. Nah ini masih mendominasi ya soal infrastruktur. Kemudian juga tadi ada dari RW 28 Kaliabang Tengah, saya kira ini bagian dari yang memotivasi kita semua Dewan Bekerja. Jadi laporan dari RW 28, mereka ini selama 8 tahun tidak pernah dapat program pembangunan. Bahkan masih ada jalan lingkungannya yang tanah loh. Dan ini kota Bekasi loh, ini bukan daerah terluar loh ini. Jadi alhamdulillah sudah lewat aspirasi dan pokir kami, sudah di kira-kira 1 bulan yang lalu sudah dilakukan pengerasan jalan dan sudah bisa dinikmati oleh warga setempat. Inilah yang memotivasi kita ya, teman-teman Dewan nih, kalau ada berhasil gitu ya menuntaskan kebutuhan masyarakat yang sangat urgent. Bahkan kemarin di Teluk Pucung saya ketemu dalam satu kesempatan ya, diundang ibu-ibu senam. Tiba-tiba di akhir sesi ada tanya jawab, ibu-ibu sampai nangis-nangis gitu, sampai mewek. Saya jadi ketakutan sendiri, takutnya nanti suaminya marah, ini istri saya diapain gitu. Padahal lagi curhat. Padahal dia terharu gitu. Oh, terharu. Selama sekian tahun tidak pernah ada pembangunan di lingkungannya, dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu sudah terrealisasi lewat pokir dan tentu saja hasil reses. Nah inilah juga Mega, ini kenapa perlu kita sampaikan, karena selama ini ada kesan reses itu adalah menampung janji-janji, rencana-rencana saja. Tetapi realisasinya kadang masyarakat sebagian ada yang skeptis, apatis, bahkan nyinyir. Mungkin ya, berdasarkan pengalaman yang lalu, mungkin berdasarkan pengalaman ketika 2 tahun, 3 tahun COVID, mungkin berdasarkan pengalaman ketika dulu kita mengalami turbulensi keuangan karena ketidakseimbangan akibat kartu sehat yang saya kira publik Kota Bekasi sudah mafhum bersama. Kita syukuri alhamdulillah makin banyak ini yang bisa kita realisasikan. Bekasi Utara khususnya, karena ini memang daerah sekali lagi konturnya ini mangkok, jadi memang ini kumpulnya air di sini. Nah, di sini ada rawa Bugel, rawa Silem, ada Kali Abang Nangka, Kali Abang Tengah, kali-kali di sini, rawa-rawa tuh di sini semua, sehingga ya sangat wajar kalau didominasi oleh infrastruktur.
infrastruktur. Oke, berarti emang nggak jauh-jauh ya, emang masyarakat itu kebutuhannya itu Infrastruktur, infrastruktur. betul. Nah, ini kan tadi ngebahas soal kali ya, soal Iya. Betul. lingkungan ya guys ya. Nah saat ini kan, oh ya kebetulan kan Pak Haji ini ada di Komisi Dua, 2 ya, Komisi pembangunan. 2 ini pembangunan Betul. gitu kan ya. Terus kan ada poin-poin juga ya, apa Ya. yang mitra dari birokrat ya, dari Pemkap, Pemkot Pemkot, gitu kan. betul. Nah, ini berbicara tentang lingkungan. Kan akhir-akhir ini nih Kota Bekasi lagi krisis air bersih, Pak Haji. Betul. Ya kan ya. Betul. Nah, sedangkan kan air inti di Kota Bekasi ini kan kita punya Kali Bekasi. Betul. Nah, saat ini kan memang Kali Bekasi itu lagi miris banget Pak Haji, ya Allah. Kering, Airnya hitam banget. kering dan tercemar ya. Nah, itu kan Kering, udah betul. hampir surut, tercemar pula gitu kan ya. Iya, Wah, iya. banyaklah warga-warga yang teriak nih, karena kan memang kebutuhan air itu amat sangat krusial ya Betul, Pak Haji ya. betul. Apalagi kan saya lihat ini kan di Bekasi Utara khususnya kan masyarakat inilah yang paling terdampak di Bekasi. Nah, dari kacamata Pak Haji sendiri nih, kira-kira harusnya ada tindakan apa sih untuk menyelesaikan persoalan air bersih Ya. di Kota Bekasi? Jadi gini ya, pertama sebelum saya bicara ke soal kebijakan, saya ucapkan selamat datang buat Pak PJ, Pak Raden Muhammad Gani. Mudah-mudahan bisa langsung tune in Kota Bekasi, dan welcome to the jungle Pak Gani. Jadi Kota Bekasi ini kompleks sekali memang, dan salah satu yang mungkin nanti akan langsung dihadapi Pak Gani ini adalah persoalan air bersih ya. Jadi memang ini agak kompleks ya. Pertama ada perusahaan, kita punya Perusda ya, ada PDAM, kemudian dia memproses air bersih, air bakunya dari Kali Bekasi. Kali Bekasinya kering dan tercemar. Nah, beberapa kali saya dapat komplain dari masyarakat soal ketika airnya mati, ada satu RW itu pagi-pagi saya diundang, ada acara senam, ternyata belum mandi semua tuh 90% itu orang. Satu RW 600 kakak belum mandi semua, bayangkan. Ternyata karena sudah 2 hari air PDAM-nya tidak bisa digunakan. Nah, langsung saya telepon Direktur PDAM, alhamdulillah sangat responsif, langsung dikirim air tangki. Nah, dari situ sebetulnya ada solusi yang jangka pendek sebetulnya. Menurut keterangan Pak RW, untuk 600 kakak itu cukup 3.000 liter. Jadi sekitar 3 sampai 4 tangki ya. Itu cukup 2 hari untuk ya seperlunya lah, mandi, cuci dan lain sebagainya. Kalau minum kan rata-rata udah dari air isi ulang galon ya. Kemudian itu yang jangka pendek, jangka menengahnya saya kira memang ini mesti gerakan ngirim tangki ini mesti masif. Jangan pilih-pilih, apalagi tahun politik, rawan juga tuh ada afirmasi favoritisme karena afiliasi gitu politik. Nah ini mudah-mudahan saya kira Pak Gani ini profesional ya, beliau birokrat. Mudah-mudahan nanti semua dikirimin yang terdampak. Uangnya dari mana Pak Gani dan teman-teman lainnya? Kita punya BTT besar sekali, ada ratusan miliar. Jadi kalau itu digunakan buat yang darurat seperti ini, saya kira BPDB kemudian kerjasama dengan PDAM itu bisa mengatasi itu. Jadi ini bukan ansi persoalan PDAM ya, ini persoalan sudah menjadi persoalan bersama ya, dan krusial, sangat krusial. Karena apa? Karena yang namanya kebutuhan air itu kebutuhan dasar, kebutuhan yang sangat penting. Tidak bisa orang 1 hari tanpa air. Apalagi ini kaitannya juga dengan kesehatan. Kemarin di Kaliabang Tengah sudah ada yang iritasi itu anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian bisa segera diatasi. Nah, jangka menengah panjangnya saya pernah panggil Direktur Patriot dan beliau sampaikan bahwa saya kira ini bagus untuk solusi menengah jangka panjang. Kita akan merubah, kita akan ambil air bakunya dari Kamalang seperti Jakarta. Nah, jadi cuman itu perlu waktu ya, perlu setup, perlu penyesuaian pipa dan lain sebagainya. Cuman kita minta ini cepat, tepat sasaran dan bisa langsung operasional, supaya kekeringan yang makin panjang ini tidak berlarut-larut gitu. Nah, dampaknya. Iya, tadi kan juga kebetulan nih Pak Haji tadi menyinggung terkait dengan PJ Wali Kota. Ya. Dan memang kan Kota Bekasi ini kan belum lama ya menyambut kehadiran PJ Wali Kota, yaitu tadi Bapak Gani. Ya. Saya juga belum kenalan nih sama Pak PJ.
Iya. Ya kan ya. Nah, dengan apa namanya? Tapi kan memang permasalahan air bersih itu, ya kan ya, itu terjadi sebelum hadirnya PJ juga, Betul, gitu kan. Berarti betul. kan sudah terjadi ketika masih ada wali kota, ya kan, wali kota definitif. iya. Nah, apa namanya? Ini gimana ya? Ini apa tidak kayak ini nggak sih, kayak lempar masalah nggak sih ke PJ atau gimana nih kalau menurut pandangan Jadi Pak Haji? gini ya, pertama persoalan ini nggak eksklusif Kota Bekasi nih. Bagasasi pun Tirta Bagasasi pun mengalami hal yang sama ya. Iya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi karena ini sumber air bakunya satu kali tuh. Kalau pencemarnya di Bekasi, saya minta Dinas LH tindak tegas. Kalau perlu kita pidanakan itu para pencemar. Ini kurang ajar ini, kejahatan kemanusiaan. Bukan cuma sekedar kejahatan biasa. Ini extraordinary. Sama dengan korupsi dan narkoba kalau menurut saya. Jadi harus dihukum seberat-beratnya. Jangan korporasi-korporasi yang menikmati untung ngambil manfaat dari Kota Bekasi misalnya. Kalau memang ada ya, saya kira itu harus ditindak tegas. Nah yang kedua memang saya kira ya memang begitulah nature-nya kepemimpinan memang estafeta ya. Termasuk kalau memang masih ada masalah ya ini memang harus dihadapi bersama gitu ya. Saya sempat komunikasi dengan Pak Gani ya, belum sama dengan Mbak Mega belum ketemu tapi chatting beliau sangat responsif dan saya kira ini satu kelebihan ya. Karena kalau ada kepala daerah yang cepat bisa dihubungi responsif, saya kira kalau ada permasalahan sangat-sangat membantu penyelesaian ya. Nah, apakah ini mewarisi masalah? Saya kira ya semua masalah, keunggulan ya semua. Ya jadi ya, kan ini estafeta, going concern ya namanya kepemimpinan. Ya termasuk apakah ini kalau orang kadang-kadang ini warisan yang lalu ya semuanya diwariskan, masalah termasuk keberhasilannya juga diwariskan. Ya memang itu. Saya kira kita jangan melihat dari sudut politis ya. Saya lebih cenderung ya katakanlah Pak Gani kan sudah berapa kali konsolidasi dengan teman-teman OPD. Barangkali juga pada satu kesempatan nanti bisa juga dialog dengan wali kota yang lama sehingga pengetahuan, perencanaan yang sudah direncanakan itu bisa langsung diestafetkan gitu. Oke, siap. Nah, tidak ada kebuntuan dan putus di tengah jalan gitu. Siap. Nah masih berkaitan dengan PJ nih kan, itu kan tadi memang ketika PJ hadir ini kan sudah dihadapkan dengan masalah-masalah krusial di Kota Bekasi. Tapi kira-kira nih kan Pak Haji sebagai legislatif ya, pasti kan sama birokrat juga menjadi mitra gitu kan, yang nggak bisa terpisahkan lah ibaratnya. Kira-kira sedangkan kan PJ ini kan memang tugasnya bisa 1 tahun ke depan nih. Kira-kira ada pesan bukan pribadi sih, maksudnya pesan dari seorang Ahmad Usturi sebagai anggota dewan kepada PJ. Saya kira begini ya, ini kita sudah selesai RPJMD, kita sedang menempuh transisi ya dari pemerintahan yang lama hasil pilkada menuju nanti hasil pilkada yang baru. Nah ini sekali lagi ini serentak se-Indonesia. Jadi memang Pak Gani ini masuk ketika posisi sedang masuk tahun politik. Jadi tahun politik ini pasti ada ciri-cirinya dan kekhasannya sendiri ya. Di antaranya bahwa semua jadi sensitif gitu ya. Semua dikait-kaitkan dengan warna dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi saya percaya beliau ini birokrat profesional di eselon 2 di Kemendagri dan tentu sering mensupervisi Pemda, Pemprov se-Indonesia. Ini pekerjaan beliau, sehingga ketika dibutuhkan katakanlah leadership beliau di Kota Bekasi, beliau bisa langsung tune in. Nah persoalan-persoalan yang memang dihadapi ya menghadapi musim penghujan ya, ini unik nih, kekeringan tapi siap-siap banjir gitu. Ini kan sesuatu yang seakan-akan bertentangan ya. Tapi alhamdulillah ini untuk Dapil Bekasi Utara misalnya kita udah programkan ini Kali Alam Perwira aja di belakang kita ini ya sudah dikeruk dengan beko ini kali utama ini. Sekarang kering memang kalinya, tapi bisa menampung nanti kalau ada debit air di musim hujan yang agak tinggi ya. Jadi persiapan itu kita apresiasi juga BMSDA ya sudah sangat baik. Feedback dari teman-teman RT RW lewat dewan dan lain sebagainya itu direspon dengan cepat gitu ya. Nah barangkali
Pak Gani tinggal mensinkronkan dengan kerja-kerja OPD ya, karena yang teknis ini mereka bisa langsung tune in, kemudian bergerak cepat terhadap permasalahan-permasalahan yang barangkali teman-teman wartawan bisa nyebut 1 sampai 100 barangkali ya. Karena memang banyak sekali nih. Dari mulai polusi gitu ya. Kemudian tidak lama kekeringan dan lain sebagainya. Jadi mari bencana ya dalam tanda petik. Justru kita gunakan untuk menumbuhkan kebersamaan dan solidaritas di tahun politik justru. Siap. Ketika semua orang berkompetisi, kita berharap bukan kompetisi saja tapi kompetisi dalam kooperasi, dalam kerjasama, co-opetition. Jadi Anda berkompetisi, tapi sesungguhnya Anda bekerja sama. Itu kalau di partai biasa tuh, rekan seiring di partai tapi kompetitor gitu. Nah itu kalau politisi udah biasa tuh gitu. Mudah-mudahan makin banyak bilangan pemilu yang kita lakukan, masyarakat kita, semua stakeholder makin dewasa ya. Siap, amin. Nah tadi nih langsung nyambung lagi nih sama pertanyaan saya terkait dengan kita mau menghadapi tahun politik ya kan, dan ini kayaknya nggak sampai genap setengah tahun nih ya, ada sekitar betul, 5 bulan lagi nih kan ya. Wah, kita akan menghadapi pesta demokrasi guys, pemilu ya kan, dimana itu serentak pileg dan pilpres nih Pak Haji nih. Nah ini kan Pak Haji kan dewan yang sudah 3 periode ya. Baru 3 periode. Baru 3 periode. Dan besok mau lanjut lagi nih guys, periode keempat gitu kan ya. Nah, berbicara tentang persiapan pileg ya kan. Ini kan Pak Haji juga mau maju lagi untuk di DPRD Kota Bekasi. Soalnya kan ini kan pakai kendaraan baru nih Pak Haji nih, ya kan ya. Belum lagi ditambah dapil juga baru nih. Ini baru semua nih Pak Haji nih. Bukan dapil baru, dapilnya berubah. Dapilnya berubah. Dapil lama. Iya sih, sebenarnya Bekasi Utara kan tadinya satu nih ya kan ya. Nah, tapi kan karena ada perubahan ya kan, di mana tadinya 6 dapil guys, sekarang cuma ada 5. 5 dapil gitu. Dan ini juga termasuk dapilnya Pak Haji nih, ya kan ya, di mana kan Bekasi itu tadinya cuma 1 ya, maksudnya cuma 1 wilayah, dapil 2, dan sekarang menambah jadi ditambah Medan Satria ya. Satria. Nah ini kan berarti harus ada effort lagi nih Pak Haji. Ya, betul. Untuk mencari ya kan ya, untuk mencari suara di lumbung baru, lumbung Medan Satria ya. Nah, ini dengan kendaraan baru, dengan adanya wilayah baru, ini gimana nih persiapannya Pak Haji? Kalau soal kendaraan kan biasa, anak muda nih dari Suzuki ke Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia gitu kan. Saya ingat Valentino Rossi pindah tim itu tetap juara gitu. Mudah-mudahan saya bisa ngikutin jejak Valentino Rossi lah di arena yang berbeda. Kemudian kalau soal persiapan saya kira nggak ada yang terlalu drastis ya, karena memang alhamdulillah karena saya hidup di pesantren ya, jadi ketemu masyarakat itu ya sudah organik saja gitu, nggak harus ada reses gitu dan lain sebagainya. Dan yang kedua, memang tiap hari yang namanya pesantren itu dari dulu tempat curhat masyarakat. Nah kalau dulu curhatnya tuh kawin cerai, urusan waris. Nah sekarang curhatnya tuh pengecoran. Jadi sebetulnya 15 tahun ini juga sudah jadi ritme hidup yang biasa ya. Nah barangkali tinggal intensitasnya karena kemarin 2 tahun COVID ya, kita agak kurang turun ke bawah. Kemudian sekarang ini menjelang pemilu dan memang luar biasa denyut kehidupan di masyarakat ini. Apalagi sekarang masuk bulan Maulid ini, wah luar biasa masyarakat kita nih. Jadi apalagi menyambut pesta demokrasi, saya lihat di mana-mana orang sudah ngerti hak dan kewajiban. Orang nggak akan gampang lagi ketipu cuman gara-gara sekantong sembako gitu ya, atau amplop yang isinya selembar, 2 lembar, 3 lembar gitu ya. Jadi hai para caleg, janganlah kalau masih ada yang ingin mempraktekkan itu, Anda sia-sia. Nah masyarakat itu butuh diwongke ya kalau bahasa Jawa. Kalau di orang Betawi itu diorangin lah, disapa lah, turunlah, kita ketemu, kita tanya dan lain sebagainya. Kita orang timur ya, silaturahmi, medsos itu tinggal bisa gantikan silaturahmi langsung. Apalagi momentumnya banyak. Jadi persiapan nggak ada yang terlalu khusus, ya paling banyakin banner aja. Biasanya jarang-jarang bikin banner ya.
Karena sekarang apalagi tadi dari Honda ke Yamaha dan lain sebagainya itu kan perlu perlu sosialisasi lagi. Oke. Iya sih, tapi kalau dipikir-pikir ya juga sih kan cuma nambah ya. Kalau misalkan Iya, soal dapil ya. di utara aja kan ibaratnya udah bulat nih, emang udah jadi 3 kali lagi kan, ya kan 3 periode gitu Ya kan. mudah-mudahan. Kalau nambah kan ya justru nambah suara gitu kan. Jadi Kalau kursinya juga nambah nih dari 7 ke 10 ya. Iya, siap. Jadi peluangnya, probabilitas jadinya ya di atas kertas lebih besar ya. Kalau bisa mempertahankan suara. Siap. Apalagi kalau bisa nambah. Nah, itu. Makanya nanti besok saya terakhir reses di perbatasan utara Medan Satria. Biar bisa ngundang dua-duanya nih. Udah mulai nih ya. Ya, ini kadang-kadang nah itu lagi. Jadi organik aja gitu loh. Ya. Kadang ada jamaah, ada kenalan, ada saudara. Kok udah jadi dapil nggak pernah disambangi? Apa nggak perlu nih silaturahmi ke sini gitu kan? Nah itu, jadi belum jadi dapil udah minta pokil loh. Tapi nggak apa-apa. Saya kira itu juga ya kan itu Kota Bekasi juga ya. Kita nggak boleh milah-milah. Itu masyarakat Kota Bekasi. Dan Medan Satria saya lihat memang perkembangan kotanya nih kalau dibanding Bekasi Utara, ya kalau Bekasi Utara gigi 5, ini gigi 4 lah. Jadi mudah-mudahan nanti masuknya caleg-caleg Bekasi Utara bisa Medan Satria ikut jadi gigi 5 juga. Siap, wah mantap. Berarti optimis nih guys ya. Karena kalaupun di Medan Satria nggak nambah suara kan di utara tetap bulat nih. Tetap butuh ya, mempertahankan dulu di dapil sebelumnya nih ya kan ya. Tapi siap ya Pak Haji ya, optimis. Insya Allah. Ya kan kita ikhtiar berdoa, tawakal, sisanya optimis. Siap. Kan Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Nah, kalau kita loyo, pesimis, apatis, apa lagi? Skeptis, dikit-dikit butuh healing gitu kan. Anak muda dong. Aduh, healing nih. ya tapi gini loh, pemilu ini pemilu anak muda. Jadi nanti saya kira anak-anak muda ini mudah-mudahan saya meyakini ya caleg-caleg yang ada sekarang nih juga punya misi pendidikan politik gitu. Anak-anak muda yang baru pemilih pemula, newbie gitu. Mudah-mudahan diperkenalkan dengan hazanah pemikiran, visi misi caleg. Jangan sembakonya berapa kilo, amplopnya berapa Isinya lembar. berapa? Itu yang saya kira nggak boleh anak-anak muda kita. Tapi saya yakin anak-anak muda kita itu udah nggak. Anak-anak muda kita itu terbiasa berpikir mandiri, independen. Iya. Kalau dulu kan Mega ini udah milenial lah. Zaman saya ini generasi saya itu generasi X ya, generasi X itu. Dulu kita belajar terbatas dari buku. Dulu ada buku namanya Himpunan Pengetahuan Umum, HPU. Himpunan Pengetahuan Lengkap, isinya tuh Ibu Kota Jawa Barat, Bandung, Ibu Kota Jawa Tengah, Semarang. Anak sekarang nggak usah perlu begitu lagi. Tinggal yang penting ada kuota, ada wifi, apapun bisa kita lakukan. Jadi anak-anak milenial ini produk tempat belajar yang unlimited. Dulu negara maju, anak-anaknya bisa cepat pintar, kenapa? Mereka perpustakaannya luar biasa. Sumber belajarnya luar biasa. Sekarang itu dirangkum di online. Jadi anak pelosok asal ada internet, dia bisa sejajar dengan orang-orang negara maju, gitu kira-kira. Ya, karena nggak bisa dipungkiri sih emang Pak Haji, gadget itu udah segala-galanya lah. Makanya untuk anak-anak muda jangan sia-siakan kesempatan karena 106 juta ya, hampir 60%. Itu akan menentukan masa depan bangsa. Mereka juga sebagai generasi penerus bangsa nih Pak Haji. Betul. Ya, saya sih berharap nanti banyak anak-anak muda nih 2024 yang duduk di legislatif dan kepemimpinan ya tentu yang sudah terseleksi dengan baik ya. Saya juga mungkin jadi the next nih guys. Nah ini dari kalangan pers saya kira harus ada. Wanita betul, juga, betul. Wanita juga ya. Wanita juga. Iya, biar memenuhi kuota 30% nih katanya nih guys. Iya di DPRD yang jadi nggak sampai 30 tuh. Cuman ada nggak sampai 20% juga. Siap. Jadi tingkat keberhasilan. Kan yang paling sulit dari caleg apa? Ngilangin huruf C. Itu yang paling sulit. Oh, iya. Jadi aleg. Nah itu rupanya tingkat keberhasilan caleg perempuan ini rendah.
Karena mohon maaf ya rekrutmennya, kadang perempuan itu cuman sekedar supaya yang 2 orang laki-laki itu bisa nyalek. Makanya kadang asal comot aja. Nah ini himbauan juga buat parpol ya. Saya mantan petinggi parpol juga. Jadi introspeksi juga. Jangan rekrut perempuan asal-asalan. Anda besok sudah naik loh dana parpolnya 7.500 per suara. Partai saya yang lama dari 80 jadi 400 juta tuh setahun. Jadi dana parpol besok besar-besaran loh. Saya berharap teman-teman media juga ikut mengawasi ya. Siap. Ada miliaran, bahkan miliaran diketok palu besok APBD perubahan. Dan pimpinan parpol nggak usah ada rangkap-rangkap jabatan ya. Anda sudah cukup banyak dikasih uang oleh negara. Yang masih di TWP 3 mundurlah, sadarlah. Yang masih rangkap-rangkap di organisasi pengelola APBD, baik yang sifatnya plat merah langsung maupun semi plat merah. Udahlah, Anda konsentrasi sebagai orang profesional di partai. Makasih. Wah, ini udah include semua nih sama pertanyaan saya nih Pak Haji. Ya reses udah, ya kan ya tentang apa namanya lingkungan udah, ya kan tentang PJ Bekasi, Kota Bekasi udah, ya kan sampai ke kita apa namanya pesta demokrasi udahlah. Ini kayaknya kalaupun saya mau jadi the next Dewan Perempuan, ini harus berguru nih sama sama-sama. Apa saling mau kita. 4 periode guys, ya kan ya kita doakan, kita dukung. Baru ya. mau 4. Iya, semoga Pak Haji jadi ya. Siap ya, amin ya. Oke nih boleh deh terakhir nih Pak Haji nih closing statement. Tadi ya mungkin kan tadi juga udah sedikit disampaikan, cuman mungkin lebih signifikan lagi nih apa namanya imbauan terkait dengan kita menyambut pemilu di 2024. Iya, negara yang sehat adalah negara yang menyelenggarakan sirkulasi pergantian kepemimpinan secara rutin, transparan dan kredibel. Nah, kita ratusan juta bangsa Indonesia besok adalah penentu apakah negara kita 5 tahun ke depan masih berjalan dengan baik dan sehat. Oleh karenanya, ayo kita jadikan momentum pemilu 2024 besok untuk membuktikan bahwa negara kita seperti yang digadang-gadangkan. 2045 generasi emas 5 besar dunia. Caranya tentu dengan mengelola hubungan antar manusia Indonesia dengan baik, salah satunya lewat demokrasi. Yang kedua, kita tanamkan nilai-nilai yang baik bagi generasi muda, kompetisi, siap menang, siap kalah, tidak ada kecurangan, tidak ada main belakang, dan lain sebagainya. Dan anak-anak muda belajarlah dari peristiwa pemilu ini sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang jelek jangan ditiru ya. Itu anggap aja warisan yang tidak baik dari generasi sebelumnya. Tapi kita justru ingin dapat pembelajaran dari anak-anak muda yang cara berpikirnya kadang out of the box dan wawasannya tidak hanya regional tapi sudah mendunia. Indonesia akan berutang kepada anak-anak muda kalau pemilu 2024 berhasil. Siap, amin. Tuh guys, ini ngobrol sama Pak Haji, jadi saya juga dapat motivasi nih. Amin. Semoga kawan-kawan rujuk juga mendapatkan motivasi yang disampaikan sama Pak Haji nih ya kan. Oke nih Pak Haji, terima kasih banyak nih untuk waktunya, sukses terus dan semoga insya Allah berhasil. Makasih. Nanti jadi guru saya. Siap, saling berguru kita. Siap. Terima kasih Pak Haji ya. So guys, itu dia perbincangan kita dengan Pak Dewan Ahmad Usturi. Semoga bermanfaat ya guys. So jangan lupa juga untuk di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk Channel. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.